ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil bawa pedang ingin membunuh Rasulullah, apa kata orang? Ya Umar, memangnya kamu nggak tahu ngapain nyari-nyari Muhammad? Ya saya akan bunuh. Lawang adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Umar nggak tahu. Dia ingin membunuh Rasulullah, tapi dia nggak tahu bahwa adiknya sudah masuk Islam. Makanya dia kemudian berbalik arah. Yang tadinya mau membunuh Rasulullah, maka beliau berbalik arah ke rumah adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Bahkan seorang ulama mengatakan al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajiban kita jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Sehingga dengan menyadari ini membuat motivasi kita agar senantiasa mengisi waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, salah satu di antara organ tubuh yang perlu di-manage di dalam diri kita tentu saja adalah hati kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Di dalam diri kita ada segumpal darah. Yang manakala segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh perbuatan dan amal kita. Segumpal darah itu adalah hati. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan gambaran hati di dalam Al-Quran, maka paling tidak di dalam Al-Quran ada 3 macam hati. Yang pertama, hati yang tertutup, hati yang terkunci. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara, qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang tertutup, hati yang terkunci, hati yang sakit, Allah sebutkan di awal-awal suratul Baqarah. Di mana Allah menggambarkan orang yang hatinya tertutup, orang yang hatinya terkunci, indikatornya adalah dia sulit menerima nasihat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang ingkar kepada Allah, kata Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'andartahum, apakah kalian memberikan nasihat kepada mereka? Am lam tundirhum, atau kalian tidak memberikan nasihat kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau beriman. Makanya yang menarik, seorang ulama, Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi, ketika menjelaskan tentang upaya-upaya yang harus kita lakukan agar kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat nanti tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya malun, harta-harta kita, wala banun,
dan juga anak-anak kita. Nggak ada gunanya. Apalagi kalau kita lihat gambaran situasi kondisi di hari kiamat yang Allah gambarkan dalam Quran surah Abasa, ya kan? Ini kan ngeri, sedih, ya. Ngeri, sedih. Karena ketika Allah menggambarkan situasi kondisi hari kiamat dalam Quran surah Abasa kan disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya, suami lari dari istrinya, istri menghindar dari suaminya, saudara lari dari saudara. Nggak ada yang peduli, ya. Jadi wajar kalau Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Nggak ada gunanya nanti harta dan anak-anak kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang nanti menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan Abu Lais As-Samarkandi mengatakan ada 4 perkara yang harus kita lakukan kalau kita ingin memiliki hati yang bersih. Dan beliau menyebutkan yang pertama, kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, lawan dari orang yang hatinya tertutup. Tadi kan digambarkan di dalam Al-Quran, orang yang hatinya tertutup, dinasehati, tidak dinasehati sama saja. Abu Lais As-Samarkandi mengatakan kalau hati kita ingin bersih, ingin hidup, ingin senantiasa terbuka, maka beliau mengatakan kata kunci yang pertama bil ilmi. Kita harus senantiasa memiliki ilmu. Ya. Bukankah al ilmu nurun? Ilmu itu cahaya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna kepribadiannya, itu masih mau menerima nasihat. Bahkan bukan hanya mau, Rasulullah juga suka meminta nasihat. Contoh yang paling terkenal itu kan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran. Jadi kita tahu Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu di antara sahabat yang disebut Rijalul Quran, karena bacaan Al-Quran beliau begitu indah. Di sisi lain kita juga tahu Abdullah bin Mas'ud memiliki keberanian yang luar biasa. Suatu saat dulu ketika masih dakwah di Mekah, dakwah di Mekah kan terbagi menjadi 2 cara, ya. Ada sirriyah dan jahriyah. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian dakwah secara terang-terangan, ya. Kapan mulai terang-terangan? Ketika salah satu turun surah Al-Lahab, itulah awalnya dakwah jahriyah. Kenapa perlu sembunyi? Ya karena awal-awal membangun dakwah nggak mesti semua orang tahu. Butuh keamanan, butuh rahasia, ya. Makanya kan dipraktekkan sekarang. Kalau kita melihat ada bangunan yang besar, itu yang pertama kali dilakukan apa? Dipagerin dulu kan?
Ini membangun apa ini? Ya. Orang nggak tahu gitu. Ya. Karena membangun sesuatu yang besar diawali dengan sirriyah, sembunyi-sembunyi. Makanya wajar. Dan betul di situ sudah lagi ada pengajian. Pengajian kalau sekarang mungkin privat ya. Ya tadi karena sirriyah. Ada Fatimah, ada suaminya dan gurunya yang bernama Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Ibunya Mus'ab bin Umar juga begitu. Ya. Ibunya Mus'ab bin Umar itu sangat benci terhadap Islam. Ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk menghancurkan Islam, salah satu di antara mereka kemudian ngomong, "Bu, nggak tahu putra ibu sudah menjadi pengikut Muhammad." Kaget gitu. Karena Mus'ab bin Umar itu anak satu-satunya sang ibu. Ya. Dan kita lihat drama Mus'ab bin Umar luar biasa. Beliau itu sahabat yang apa ya? Ibunya sangat kaya, janda, anak tunggal, ganteng. Ya. Pemuda idaman lah kalau zaman sekarang. Makanya di situ diriwayatkan kalau Mus'ab bin Umar keluar dari rumah, gadis-gadis Mekah itu pada caper. Ya, nih luar biasanya Mus'ab. Tapi subhanallah, ketika beliau wafat, gugur dalam perang Uhud, Rasulullah meneteskan air mata. Kenapa? Karena kain kafannya tidak mencukupi untuk menutupi tubuh Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Di situ diceritakan kalau kain kafan itu ditarik mukanya kelihatan, kalau ditarik ke kepala kakinya kelihatan, sampai pada akhirnya kaki Mus'ab bin Umar ditutupi dengan rerumputan. Jadi ini luar biasa. Saya kembali ke kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika masih zaman sirriyah, Abdullah bin pada suatu saat Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat untuk melakukan tes case. Siapakah di antara kalian yang berani membacakan Quran di depan Ka'bah? Sahabat saling pandang. Kenapa? Karena mereka membayangkan, ini pasti kalau baca Quran di depan Ka'bah disikat, digebukin. Maka para sahabat saling pandang. Ketika nggak ada yang berani, Abdullah bin Mas'ud mengacungkan tangannya. Sekarang kebalikannya, Rasulullah ragu-ragu. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud tubuhnya sahabat yang paling mungil, paling kecil. Ya. Sampai-sampai saking kecilnya itu Abdullah bin Mas'ud diledek. Betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil ya, kayak lidi ya, saking kecilnya. Tapi kan inilah Islam. Islam tidak menghendaki main fisik. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Wallah, demi Allah, seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang dibandingkan beratnya gunung Uhud, niscaya lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Ya. Sehingga Rasulullah mengulang lagi, siapa yang berani membacakan Quran di depan Ka'bah? Yang ngacung Abdullah bin Mas'ud lagi. Ya. Maka akhirnya dipersilahkan Abdullah bin Mas'ud, dan betul baru beberapa ayat digebukin Abdullah bin Mas'ud oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, satu saat Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membacakan Quran. Kalau diminta membacakan Quran kan bukan hanya ya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang paling dalamnya apa sih? Secara tidak langsung Rasulullah minta dinasehati. Karena dia membacakan Al-Quran, tentu Rasulullah faham betul isinya, dan itu tentu saja seakan-akan itu menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa di zaman Rasul kalau salat Jumat panjang lamaan mana khutbah salatnya? Di zaman Rasul kalau Jumatan panjangan khutbahnya apa salatnya? Lebih panjang mana? Salat apa khutbah? Salatnya. Kalau kita kan khutbahnya. Karena bagi para sahabat ya sama saja, mau salat mau khutbah isinya nasihat. Isinya nasihat. Maka wajar Abdullah bin Mas'ud keberatan. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membacakan Quran di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan aku memahami Quran, bisa membaca Al-Quran, itu darimu ya Rasulullah. Berkali-kali Abdullah bin Mas'ud menolak, tapi pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud mau membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan apa? Ini perintah dari saya. Akhirnya dibacakanlah Al-Quran sambil menundukkan kepala. Surah yang dibaca pada waktu itu adalah Suratul Maidah, Surah Al-Maidah. Ketika sampai ayat di mana ayat itu menceritakan bahwa nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar di yaumil qiyamah akan menjadi saksi persidangan umatnya, di mana kita bisa bayangkan kita nanti dipanggil satu-satu disidang oleh Allah, dan yang kemudian menjadi saksi adalah Rasulullah. Ketika ayat itu sedang bercerita tentang situasi seperti itu, maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Yakfi, yakfi, yakfi. Cukup, cukup, cukup. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaannya, kemudian beliau menengadahkan kepalanya, terlihat wajah Rasulullah, jenggot Rasulullah sudah basah dengan derayan air mata. Jadi Masya Allah, betapa bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud mampu meneteskan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk terus membersihkan hati kita, karena salah satu di antara indikasi bahwa hati kita mudah menerima hidayah dari Allah apa? Digambarkan dalam Quran surah Al-An'am, yassarah sadrahu lil Islam. Hati kita dimudahkan, dilapangkan dada kita untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terus belajar, terus mencari, terus belajar. Ada satu kalimat yang menarik dari seorang ulama bernama Muhammad Al-Ghazali. Ini ulama mutaakhirin, bukan Imam Ghazali. Bukan Imam Ghazali ulama salaf, tapi Muhammad Al-Ghazali salah satu penulis Sirah Nabawiyah.
Apa kata beliau? Teruslah belajar, teruslah berpikir. Jangan pernah berhenti belajar dan berpikir, walaupun mungkin sekarang engkau berada dalam kesesatan. Kenapa? Karena kesungguhan kalian, kata Muhammad Al-Ghazali, kesungguhan kalian belajar dan berpikir akan menghantarkan kalian untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan kita akan mengantarkan kita kepada kebenaran dan kebaikan. Sambil kemudian beliau mengutip satu ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Apa kata Allah? Walladzina, dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh mencari jalan kami. Ya. Lanahdiyannahum, pakai huruf lam taukid, pasti kata Allah. Lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan hidayah subulana. Yang menarik di situ Allah menggunakan kata subulana. Subulana itu jamak dari kata sabil. Artinya jalan menuju hidayah itu banyak sekali. Ya. Jalan menuju hidayah itu banyak sekali. Ya, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi dari tafakur kita, tapi yang terpenting adalah kesungguhan kita. Mungkin kita perlu belajar dari kesungguhan sahabat Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran. Ya. Kita tahu Salman Al-Farisi itu kan dari Persia. Ya. Persia, kita tahu negara Persia pada waktu itu yang berkembang adalah agama Majusi. Salman belajar ke ulama Majusi. Menjelang ulama Majusi itu wafat, Salman bertanya, Tuhan, berikan kepadaku satu nama sepeninggal engkau di mana saya harus belajar kepada beliau. Okay. Maka ulama Majusi itu menyebutkan nama, dan ternyata nama yang disebutkan ulama Majusi itu adalah ulama Yahudi. Belajar Salman kepada ulama Yahudi. Ketika ulama Yahudi itu juga mendekati wafatnya, Salman juga meminta sesuatu yang sama. Ya. Tuhan, seandainya Allah menghendaki engkau dipanggil terlebih dahulu, berikan kepada saya satu nama yang engkau rekomendasikan, dan saya akan belajar kepada beliau. Maka ulama Yahudi itu memberikan nama, dan ternyata nama yang disebutkan oleh ulama Yahudi itu adalah ulama Nasrani. Dicari nama itu sampai ketika menjelang wafatnya ulama Nasrani tersebut, maka Salman kembali mengatakan, Tuhan, berikan saya satu nama yang saya bisa belajar setelah engkau kembali menghadap Allah. Ulama Nasrani tidak menyebutkan nama, tapi ulama Nasrani menyebutkan ciri-ciri. Pergilah engkau ke satu tempat di mana di situ banyak pohon kurmanya dan sebagainya, yang semua ciri itu ada di Madinatul Munawwarah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa di Madinah banyak ahlul kitab? Ya kan? Kenapa di Madinah sebelum datangnya Rasulullah sudah banyak orang Yahudi, sudah banyak orang Nasrani? Karena mereka juga menanti-nanti Nabi akhir zaman. Ya. Di dalam kitab mereka jelas betul ciri-ciri Nabi akhir zaman itu di mana, fisiknya seperti apa. Ya. Makanya kan ketika Ali bin Abu Thalib mengajak Rasulullah kecil, Rasulullah umur 12 sampai 15 tahun, diajak berdagang ke Syam gitu.
di mana di situ ketemu pendeta Buhairah, dipanggil Abu Thalib. Abu Thalib bertanya, itu siapa anak kecil itu? Anak saya. Pendeta Buhairah ragu-ragu, nggak mungkin. Ya Abu Thalib juga bingung, loh kok tahu gitu. Semua ciri ini ada di anak ini, cuman satu. Apa itu? Benar nih anak sampean mungkin kalau bahasa sekarang. Karena di dalam ciri kitab saya ini anak yatim. Tapi kenapa kau punya ayah? Baru kemudian ketika digitukan, Abu Thalib bilang, ya betul, dia adalah ponakan saya yang sudah saya anggap melebihi seperti anak saya. Jadi detail sekali. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran, para ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengenal Rasulullah, digambarkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi ketika hati itu terkunci, hati itu tertutup, walaupun mereka meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Diawali mungkin dari hati yang sakit. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kalau tidak segera diobati, fazadahumullahu marada, Allah akan menambah sakit mereka dan lama-lama mati. Dan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai tentu 3 akar dosa. 3 penyakit hati yang perlu diwaspadai, 3 akar dosa, 3 pangkal dosa. 1, sombong, takabur. Ini menyebabkan iblis tidak mau taat. Yang kedua, serakah. Ini mohon maaf menyebabkan Nabiullah Adam terlempar dari surga. Karena ketika wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, Nabi Adam tergoda untuk mendekati pohon ini. Yang ketiga adalah al-hasad, iri. Inilah yang menyebabkan Qabil membunuh Habil gara-gara iri. Iblis tidak mau taat kepada Allah gara-gara iri. Makanya Masya Allah, kelihatannya sederhana, tapi perlu diwaspadai. Sampai-sampai Rasulullah wanti-wanti, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati terhadap iri, karena iri akan menghancurkan kebaikan, akan menghanguskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi ternyata yang merusak amal bukan hanya sekedar tidak ikhlas, ternyata sifat iri juga bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Loh kok bisa? Kok bisa? Karena ternyata salah satu di antara bahaya iri yang paling dominan, yang paling besar adalah dia menghancurkan al-iman bil qada wal qadar. Jadi mengapa iri sampai bisa menghancurkan kebaikan? Karena dia menghancurkan sendi keimanan, al-iman bil qada wal qadar. Bukankah ketika sendi keimanan ini rapuh, maka akan membuat hancur sendi-sendi yang lain. Orang yang iri
Makanya kata Nabi, kata Rasulullah menyampaikan hadis qudsinya, dia adalah musuhku, musuh takdirku. Ya. Jadi ini bahayanya. Dia lupa bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa menampik itu semua. Makanya yuk waspadai 3 penyakit akar dari pangkal dosa yang kalau kemudian tidak kita obati akan menyebabkan hati kita sakit, lama-lama hati kita mati, dan menyebabkan hati kita tertutup. Kalau sudah tertutup, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa memanajemen kolbu kita sehingga kita memiliki kolbun salim, hati yang bersih, yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.